Hai teman Purana, sekarang kita berada di audio kata volume 1. Bersama saya Baginda Arti Bahtiar, mahasiswa S1 jurusan ekonomi di Universitas Erciyes, Kayseri, Turki hari ini. Ya, hari ini kita akan bahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang perbandingan ekonomi antara Turki dan Eropa. Ya, buat teman-teman yang penasaran, langsung aja ikuti sampai akhir. Mari kita mulai. Ya, sebelum itu pertama-tama mari kita bahas sedikit tentang ekonomi yang ada di Turki. Seperti yang kita ketahui, Turki sendiri tuh memiliki ekonomi campuran yang sangat dinamis. Nah, negara Turki ini sendiri memiliki sektor industri yang sangat kuat, termasuk dari segi otomotif, elektronik maupun tekstil. Nah, selain itu, Turki juga memiliki sektor pertanian yang sangat besar, yang tidak kalah besar dari sektor industri tersebut, dengan produk utama seperti kapas, buah-buahan, dan juga sayuran. Nah, menurut data dari Bank Dunia, ekonomi Turki telah bertumbuh cukup stabil selama beberapa tahun terakhir. Meskipun Turki sendiri mengalami beberapa tantangan, seperti inflasi yang tinggi dan juga fluktuasi nilai tukar mata uang Turki itu sendiri, atau yang biasa kita sebut Turkish lira. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Turki diperkirakan mencapai 4,5% menurut data yang tertulis di Bank Dunia tahun 2023. Nah, sekarang kita beralih ke ekonomi yang ada di Eropa. Seperti yang kita ketahui, Eropa merupakan sebuah benua yang memiliki berbagai macam negara dengan ekonomi yang berbeda-beda. Mulai dari negara dengan ekonomi yang sangat maju seperti negara Jerman ataupun Prancis, hingga ekonomi yang sedang berkembang seperti negara-negara yang ada di Eropa bagian timur. Secara keseluruhan, ekonomi Eropa memiliki kekuatan di sektor industri, teknologi, dan juga pelayanan publik. Nah, di sini Uni Eropa sebagai blok ekonomi yang memiliki kebijakan moneter dan juga fiskal yang kuat, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi di kawasan tersebut. Menurut data yang ada, pertumbuhan ekonomi di Uni Eropa pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 2,7%. Yap, sekarang mari kita lihat beberapa perbandingan antara ekonomi yang ada di Turki dan juga di Eropa. Yang pertama, dari segi pertumbuhan ekonomi, seperti yang sudah disebutkan tadi, Turki menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata yang ada di Uni Eropa. Namun, stabilitas pertumbuhan ekonomi di Uni Eropa terlihat lebih konsisten dibandingkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Turki itu sendiri. Yang kedua, dari segi inflasi di negara Turki itu sendiri cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang ada di Eropa. Misal, inflasi tahunan di Turki pada tahun 2023 terakhir ini mencapai 12%, sementara inflasi di Uni Eropa dengan rata-rata sekitar 2%. Menurut data yang ada di Bank Dunia tahun 2023. Yang ketiga, dari sisi pengangguran, tingkat pengangguran yang ada di Turki termasuk relatif tinggi dibandingkan yang ada di Eropa. Pada tahun 2023, tingkat pengangguran di Turki adalah sekitar 13%, sementara rata-rata pengangguran di Uni Eropa adalah sekitar 6%. Yang keempat, dari sisi kebijakan ekonomi, Eropa memiliki kebijakan ekonomi yang lebih terkoordinasi melalui Uni Eropa, sedangkan Turki itu sendiri mereka mengadopsi kebijakan yang lebih independen dan kadang-kadang cenderung suka berubah-ubah. Nah, sekarang mari kita lihat beberapa tantangan dan juga peluang-peluang yang ada di negara Turki maupun negara Eropa itu sendiri. Baik Turki maupun Eropa, mereka menghadapi tantangan dan juga peluang terhadap perekonomian yang terjadi di negara mereka. Untuk Turki itu sendiri, tantangan utamanya adalah mereka harus mengendalikan inflasi dan juga meningkatkan stabilitas ekonomi mereka. Sementara untuk Eropa, mereka perlu berfokus untuk memperkuat integrasi ekonomi dan menangani isu-isu seperti ketidaksetaraan ekonomi antar negara yang ada di Uni Eropa. Namun, ada juga peluang besar bagi kedua negara ini atau kedua wilayah ini, yang dimana Turki memiliki potensi besar dalam sektor teknologi dan juga manufaktur,
serta Turki memiliki keuntungan geografis sebagai penghubung antara Eropa dan juga Asia. Di sisi lain, Eropa terus menjadi pusat inovasi dan memiliki pasar konsumen yang sangat besar dan juga beragam di dunia ini. Jadi, sebagai kesimpulan, meskipun adanya perbedaan yang sangat signifikan antara ekonomi Turki dan juga Eropa, keduanya memainkan peran penting dalam ekonomi global. Dengan memahami kekuatan dan tantangan masing-masing, kita dapat melihat beberapa potensi kolaborasi dan pertumbuhan yang akan berkelanjutan di masa depan nanti. Mungkin cukup sekian episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan episode hari ini. Saya Baginda Arti Bahtiar, saya izin undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk selalu mengikuti podcast kami di Spotify purana.id untuk diskusi-diskusi lainnya.